bisa kita olah bersama. Mungkin sekarang mah lebih ke evaluasi ya, nanti mungkin untuk di tahun ajaran selanjutnya. Mungkin ya, Ibu, Bapak Ibu yang dapat dilihat ya, dulu pernah dicek seperti ini, tapi sekarang udah bagus lagi ya. Ya mudah-mudahan bisa lagi. Nah, dan ini mungkin ya data dari sekolah kita. Alhamdulillah kita kemarin ada akreditasi dari Badan Nasional Akreditasi gitu ya, bukan SM. Kita masih mendapat nilai A. Nilai A, predikat A atau unggul dengan nilai 91. Kemudian dari divisi sekolah ya Bapak Ibu, nah ini mungkin yang harus disosialisasikan. Visi kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, inovatif dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya, yang dari visi kita semua yang harus semua warga sekolah tahu, bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tapi semuanya. Jadi kita tuh punya cita-cita gitu ya. Kita bekerja sama semuanya ini menjadikan anak-anak kita itu yang pertama berakhlak mulia, berprestasi, inovatif dengan nilai-nilai Pancasila yang tentunya mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita ini kita merancang berbagai program gitu ya, berbagai program yang ada di sekolah. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini misinya, kegiatannya. Nah, dari kegiatan itu kita mempunyai moto Acamani, yaitu Acamani Ciami, cerdas, inovatif, agamis, mandiri, dan kolaboratif. Makanya suka kalau di video gitu ya anak-anak, Acamani Ciami. Nah, ini Ciami itu adalah cerdas, inovatif, agamis, mandiri, kolaboratif. Nah, program unggulan dari sekolah kami ya yang sudah dirancang penanggung jawab pada Ibu Kepala Sekolah ya. Kemudian kita selaku guru melaksanakan dan tentunya dengan kerjasama dengan orang tua. Yang pertama adalah program Sekolah Merdeka. Jadi kami seluruh warga sekolah merancang pembelajaran itu agar menjadi ya segala bisa gitu ya, baik dari anaknya dengan merancang berbagai program-program yang ada di sekolah, kegiatan, contohnya kemarin LT ya dalam kepramukaan, kemudian expo ya, dan juga untuk gurunya sendiri ada berbagai pelatihan yang kita laksanakan yang difasilitasi oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah sekolah resi. Sesuai namanya resi, bersih ya. Kita ciptakan sekolah kita itu nyaman, ramah ya, untuk tentunya berorientasi pada peserta didik, pada murid-murid kita semua. Dengan salah satunya kemarin ada lomba kelas gitu ya yang sudah dijalankan dalam 1 tahun ini. Kemudian dari keturunan, dari kuat ya, alhamdulillah ada sumbangan dari orang tua juga yang menjadikan sekolah ini asri ya, meskipun kalau menurut saya mah campernik gitu ya, sekolah kita tuh kecil tapi ya alhamdulillah teduh, nyaman gitu karena dengan berbagai tanaman yang ada gitu ya di sini. Dan yang selanjutnya adalah sekolah Somea. Sesuai namanya Somea ramah ya, kita membiasakan program 5S, senyum, salam, sopan, santun, bukan hanya ke anak gitu ya. Kita juga sama sebagai pendidik dan juga orang tua yang memberikan teladan untuk murid-murid kita. Nah, ini pun satu poin plus ya kemarin akreditasi dari dari ibu pengawas asesor ya, dari ibu asesor. Si anak itu udah apa ya, ngeluyur tanpa diperintah sama kita, anak itu udah langsung mendatangi para asesor, salam, senyum. Nah, itu kata ibu asesor baru apa ya namanya memberikan pendapat kalau anak itu belum terbentuk, ibaratnya belum membudaya gitu ya, 5S-nya itu tidak akan terlihat. Tapi ini tanpa disuruh, tapi anak sudah membudaya gitu. Jadi itu adalah satu poin plus untuk kita bahwa sekolah kita itu sebenarnya sudah membudaya 5S-nya. Alhamdulillah, dan itu jadi salah satu penilaian dari asesmen. Jadi ini program kita ada 3 program, Sekolah Merdeka, Sekolah Risik, dan Sekolah Semangat. Nah, ini selanjutnya mungkin ini ya hasil foto-fotonya yang sudah selama setahun ajaran ini. Sekolah Risik sudah terlihat ya dari lomba kelas, kemudian nyaman gitu ya sekolah kita juga, kemudian dari program Sekolah Merdeka juga berbagai program. Alhamdulillah semua terlaksana.
orang tua semuanya. Nah mungkin ini sedikit nih karakteristik sekolah kita. Dari PTK kita alhamdulillah semuanya 85% itu mahir IT ya, alhamdulillah. Dengan kualifikasi yang S2 itu kebetulan baru 1 orang, baru ibu ya, mudah-mudahan kami juga bisa menyusul. Yang lainnya alhamdulillah untuk PTK kita khususnya untuk guru kelas dan guru mapel semuanya sudah linear ya, atau sudah sarjana gitu, sarjana kependidikan. Nah kemudian dari jenis karakteristik guru itu sendiri setelah diuji kom ya, kita ini dari raport mutu ya Bu, raport mutu dari Jakarta langsung atau dari Kemdikbud langsung, kita alhamdulillah semua predikatnya baik setelah melaksanakan uji kom. Kemudian dari siswa itu sendiri sama alhamdulillah dari kemampuan literasi kita ada di capaiannya 83% itu cakap. Ini adalah siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita ini sampingnya adalah dari kelas 5 ya, kelas 5 tahun kemarin, dan yang selanjutnya pun nanti yang akan disamping adalah kelas 4 yang nanti akan naik ke kelas 5. Itu sampingnya, ini hasil sampling kemarin siswa kelas 5. Nah namun masih ada untuk numerasi. Kalau numerasi itu adalah kemampuan berhitung ya, dari kemampuan berhitungnya masih ada di dasar dan cakap. Jadi cakapnya 50%, dasarnya pun 50%. Tapi kalau untuk kemampuan literasi sudah bagus, sudah di 83%. Nah ini adalah potret sekolah kita. Makanya kalau ingin naik, ibaratnya naik level, yang cakap ingin mahir, yang dasar ingin kecakap, ya kita sama-sama merancang program yang tentunya ya kita harus bersinergi gitu. Saya tidak bisa berjalan sendirian gitu ya. Guru-guru kita sudah solid, kita memberikan saran program apapun, kalau tanpa dukungan orang tua ya bagaimana kan tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya kita bersinergi, komunikasi yang baik, kita rancang prioritas program mana yang bisa kita gali gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya untuk anak-anak kita sendiri gitu ya. Ini mungkin ya foto-fotonya. Nah selanjutnya, nah ini aset sekolah ini yang pertama ya, dari expo kemarin alhamdulillah kita berjalan lancar, sudah ada. Kemudian kita ada kerjasama juga Bu dengan kelurahan. Nah ini kayak mus Rembang ya, itu untuk bantuan, dan untuk PPDB pun ini ada bantuan dari kelurahan. Muskel tadi, musyawarah kelurahan itu adalah untuk siswa-siswa yang jalur RMP gitu ya, yang belum terdata di DTKS, bisa lapor melalui RT RW kemudian sampai ke kelurahan. Nanti kelurahan yang menyambungkan dengan dinas sosial. Nanti akan ada datanya setelah tanggal sebelum tanggal 7 Juni. Nah itu jadi ada datanya. Itu salah satu kerjasama juga dengan stakeholder yang ada ya, alhamdulillah. Kemudian ada Dispora juga ya, alhamdulillah dengan Dispora ada MOU bahwa atlet bisa masuk sekolah sini, dan itu jadi nilai plus ya, jadi nilai plus untuk sekolah juga dan untuk rekan-rekan yang lain khususnya anak-anak, bagaimana mereka bersosialisasi di mes tanpa orang tua tapi masih bisa berprestasi, dan itu bisa jadi masukan untuk anak-anak. Kemudian ini ya, nah daya dukung alhamdulillah kita nih Bapak Ibu nih, ini aset sekolah kita ya. Di sini ada wifi, baru 1 titik sih sebenarnya. Kita tuh punya rencana ingin sekolah ini berbasis digital. Kita baru punya laptop tuh 25 unit. Nah untuk sampai sekolah digital itu minimal ada 1 sesi ujian. Nah contohlah ujian kelas 6 ya. Ujian kelas 6 kemarin masih paper, masih kertas gitu ya. Nah ini digital bisa kita menggunakan berbasis laptop gitu ya semuanya. Kalau HP sih agak kurang ini ya, kalau pakai HP kadang anak pusing gitu ya. Tapi kalau dengan laptop bisa lah kita nanti mungkin setahun atau 2 tahun yang akan datang kita bisa berbasis digital minimal 40, ada 40 laptop. Kita kan baru 25 unit ya. Nah nanti itu bisa diprogramkan untuk sekolah digital. Kemudian Twin Mirror ya, yang lebih besar itu alhamdulillah kita dapat bantuan 3, itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang selanjutnya adalah proyektor ini ya Bapak Ibu, kita punya 4 unit, sudah digunakan juga oleh Bapak Ibu dalam pembelajaran. Dan juga printer
sendiri kita tadi ya 85% alhamdulillah mahir IT, jadi kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang menunjang pembelajaran. Nah dari situ, dari kekuatan PTK, kemudian kita bisa menyampaikan kepada peserta didik, melatih gitu ya. Alhamdulillah, dan tentunya dengan dukungan Bapak Ibu semua, cita-cita tadi gitu ya, visi kita ingin terwujudnya anak yang berakhlak mulia, berprestasi, inovatif dengan nilai-nilai Pancasila itu mudah-mudahan terwujud gitu ya. Karena visi itu adalah cita-cita yang akan terwujud gitu, yang pasti, bukan halu gitu ya. Bukan halusinasi, tapi kita membuat visi itu memang arahannya agar terwujud, dan yang paling utama adalah orientasinya kepada peserta didik. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini untuk prestasi kita, alhamdulillah kemarin kita akreditasinya A, kemudian kita dapat juga penghargaan pengelola media sosial terbaik ketiga sekota Bandung dari wali kota, dan juga kita kemarin ada di atas saat tahun 2022. Nah tapi kami kemarin terhenti, mungkin ada beberapa kekurangan ya, jadi hanya sampai tingkat kota, kita nggak berlanjut ke tingkat provinsi. Tapi mudah-mudahan lah dengan adanya rekam jejak seperti ini gitu ya, kita bisa menggali lagi, mudah-mudahan sampai prestasinya ke provinsi dan lebih luas lagi gitu ya. Kemudian ini kebetulan ada nih foto-foto yang kemarin itu dari atlet itu ya, dari Surabaya itu tingkat internasional juara 2. Kalau untuk prestasi yang tingkat kecamatannya, alhamdulillah yang masuk ke kota itu baru 1. Tapi gak apa-apa, kita udah apa ya, apresiasi sekali gitu. Yang bisa itu adalah siswa kelas 4 ya, Hasya itu tingkat kecamatan juara 1 kaligrafi. Alhamdulillah kita bisa maju ke kota gitu ya. Yang lainnya Cergam, kemudian itu siswa kelas 3 Bu. Siswa kelas 3 semua banyak berprogres nih. Dari kita kayak Cergam, kemudian ada pantomim gitu ya. Kita masih masuk di 5 besar ya, di juara harapan gitu, walaupun harapan. Tapi untuk tingkat lingkup kecamatan, alhamdulillah kita baru beres Covid kan, baru ikut lomba lagi. Alhamdulillah kita masuk juara 5 besar dari sekecamatan Acamani. Itu ada sekolah 24 sekolah di kecamatan Acamani. Kita masih ada di peringkat 5 besar, ada di harapan 2, ada di harapan 1, nah seperti itu alhamdulillah. Kemudian dari prestasi lainnya juga, guru kami di sini bersinergi semuanya, ada tim penulis ya, tim penulis Kota Bandung dan lain sebagainya gitu. Jadi kami alhamdulillah semuanya bersinergi aktif, tidak apa ya, semuanya aktif di komunitasnya masing-masing untuk mengimplementasikan saat di sekolah. Nah, berhubungan dengan ini yang akan kita garap nih, program yang di depan mata adalah Expo. Salah satu program kita untuk menciptakan sekolah PTK adalah salah satunya dengan Expo. Mungkin nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Aset sekolah kita yang menjadi kebanggaan kita semua. Kalau bukan kita yang mengelola, siapa lagi? Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Hapunten, apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan dana yang akan dibutuhkan pada saat kegiatan Expo. Adapun data-datanya diantaranya membutuhkan dana yang totalnya